Ya, saudara-saudara mahasiswa Fakultas Hukum Unsud yang saya hormati dan saya cintai, ini kuliah pertama dari kontrak ya. Yang pertama kita mulai dari pengertian dari arti penting kontrak. Drafting adalah bentuk-bentuk perjanjian, itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kontrak adalah sebagai perjanjian yang bentuknya tertulis. Jadi kontrak lebih sempit daripada perjanjian. Kontrak tidak lain adalah perjanjian tertulis itu sendiri, di mana di dalam pasal 12.33 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Kemudian apabila kita mengacu dari berbagai buku atau tulisan ilmiah, maka kontrak dapat diartikan sebagai satu media atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tulis sebagai satu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Atau dengan kata lain, kontrak diartikan sebagai satu perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis. Arti penting kalau Anda membaca satu kontrak, pentingnya apa? Ya, satu adalah untuk mengetahui perikatan apa. Coba Anda bisa membayangkan kalau membaca sebuah kontrak, mesti tahu perikatan jenis apa, dari mananya. Coba Anda lihat, adalah dari judulnya, ya. Kemudian kapan, mesti ada jangka waktunya. Sebuah kontrak atau perjanjian tertulis itu mesti ada jangka waktunya. Terus di mana, berarti menyangkut waktu, di mana tempat dibuatnya kontrak itu, ya. Dua, untuk mengetahui secara jelas siapa yang sedang mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak tersebut. Berarti kalau berbicara siapa, yang di dalam kontrak adalah berbicara tentang subjek hukum. Anda tahu nggak subjek hukum? Subjek hukum adalah orang atau badan. Badan bisa badan hukum, bukan badan hukum. Jadi para pihaknya bisa orang dengan orang, mungkin orang dengan badan, atau badan dengan badan, badan hukum dengan badan hukum. Terus kemudian tiga, untuk mengetahui hak dan kewajiban. Jadi kalau membaca kontrak, Anda mesti tahu haknya pihak pertama apa, haknya pihak kedua apa, dan sebagainya. Empat, untuk mengetahui syarat berlakunya kontrak. Berarti ya, di dalam kontrak biasanya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak. Lima, untuk mengetahui cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan. Apakah diselesaikan secara kekeluargaan, atau diselesaikan melalui panitera, atau diselesaikan melalui BAN, Badan Administrasi Nasional. Jadi ada 3 pilihan. Kemudian domisili hukum, berarti kalau membuat kontrak mesti Anda tahu domisilinya di mana. Artinya bahwa biasanya seseorang itu memilih domisili dan tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di panitera pengadilan negeri. 6, untuk mengetahui kapan berakhirnya. Tadi kontrak bisa ada jangka waktunya, ada berakhirnya, ya. Terus 7, sebagai alat untuk memantau bagi para pihak apabila pihak lawan masing-masing mengenai prestasi atau belum, atau bahkan tidak melakukan prestasi. Hukum perjanjian, nah, kita flashback ke belakang. Sistem hukum perjanjian bersifat unvoluntarily. Artinya apa? Adalah hukum yang melengkapi. Dengan demikian seorang dalam buat perjanjian, satu, dapat menyimpangi berlakunya buku 3 BW. Dapat disimpangi semuanya, silakan. Ya. Terus yang kedua, buku 3 BW berlaku seluruhnya manakala para pihak tidak mengatur. Yang ketiga, buku 3 bersifat melengkapi manakala satu hal para pihak mengaturnya tidak lengkap.
Contohnya, di dalam satu perjanjian sudah Anda pernah tanda, tetapi ternyata wan prestasi, pasal tentang wan prestasi Anda lupa. Ya. Sehingga kalau demikian, wan prestasi yang berlaku adalah wan prestasi mana? Adalah wan prestasi menurut BW, berlaku adalah BW, ya. Kemudian kita meningkat ke pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan 4 unsur yang harus ada dalam satu perjanjian. 1, ada kesepakatan. Ya. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Kalau tidak ada kesepakatan berarti tidak terjadi perjanjian. Tidak ada ancaman, tidak ada khilaf. Ya. Berarti kalau ini bagian pengacara kalau membuat perjanjian ternyata khilaf, itu bisa dimintakan pembatalan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Cakap menurut BW itu adalah berusia 21 tahun. Tapi dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru, cakap adalah berusia 18 tahun. Satu hal tertentu dan satu sebab yang halal. Jadi kalau syarat 1, 2 tidak dipenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Kalau 3 dan 4 batal demi hukum, seolah-olah tidak ada perjanjian, ya. Kemudian kecakapan membuat satu perjanjian dalam 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap adalah membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, ya. Kemudian atau di dalam BW belum berusia 21 tahun tapi harus 18 tahun, ya. Terus mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, misalnya gila, itu tidak cakap, harus pakai perwalian. Ya, kalau syarat 1, 2 tidak terpenuhi, itu syarat subjektif perjanjian bisa dimintakan pembatalan. Tetapi kalau syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi, batal demi hukum. Itu Anda harus tahu prinsipnya. Jadi misalnya Anda jadi pengacara tahu, wah ini batal demi hukum, ya sudah, tidak boleh melaksanakan perjanjian. Ya. Kemudian dilihat jika unsur dipenuhi, jika 4 unsur dipenuhi, kemudian meningkat kepada 1320 KUH Perdata. Maka di dalam pasal 1338 KUH Perdata menetapkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi kalau Anda buat perjanjian itu kedudukannya sama dengan undang-undang, cuma undang-undang berlaku untuk masyarakat umumnya. Kalau perjanjian berlaku sebagai undang bagi para pihak saja, ya. Kemudian untuk mengakhiri satu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan telah berakhir. Perjanjian harus ditaati oleh para pembuatnya. Nih, kedudukan daripada perjanjian itu adalah sama dengan undang-undang, tuh, ya. Kemudian 1338 Fakta Sansarwana bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Dari kata-kata semua dapat diambil kesimpulan bahwa kita membutuhkan satu perjanjian yang apa saja yang dikehendaki. Asas kebebasan berkontrak 1338 tadi, ya, yaitu apa? Bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kan boleh. Membuat perjanjian tidak boleh. Yang kedua, bebas untuk memilih dengan siapa yang ingin berperjanjian, misalnya orang dengan orang, PT dengan PT, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kebebasan untuk menentukan kausa di dalam perjanjian yang dibuatnya. 4, kebebasan untuk menentukan subjek perjanjian. Yang kelima, kebebasan untuk menentukan bentuk satu perjanjian. 6, kebebasan untuk menyimpangi ketentuan undang-undang yang berlaku bersifat unvolent. Nah,
Tapi kebebasan tadi ternyata dibatasi oleh BW itu sendiri, ya. Contohnya dalam 1320 ayat 1, asas konsensualisme, harus ada kesepakatan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan tidak ada perjanjian gitu loh, ya. Kemudian asas 1320 ayat 2, harus adanya kecakapan bertindak dalam hukum, harus sudah dewasa, ya. Kemudian 1320 ayat 4, yaitu tidak bebas membuat perjanjian yang kausanya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 1338 ayat, yaitu harus ada asas itikat baik. Kalau pihak lawannya bisa membuktikan bahwa tidak ada itikat baik, ya pembuktian formal. Nah, ini sekarang kita mengingat pada akta, ya. Akta merupakan satu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang dengan pihak dan maksud untuk dapat digunakan sebagai satu alat bukti. Itu penekannya itu, ya. Menurut 1866 BW, alat bukti itu bisa bukti dengan tulisan, bisa bukti dengan saksi-saksi, bisa dengan persangkaan, bisa dengan pengakuan, bisa dengan sumpah, ya. Menurut 1867 BW, pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan bukti otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Ya, berarti alat bukti itu bisa otentik, bisa alat di bawah tangan. Bukti surat di bawah tangan itu mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik, berlaku juga sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi jangan dianggap sepele, ya. Kemudian 1867, akta itu terdiri dari dua, ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Ini undang-undang sudah mengarahkan akta otentik atau akta di bawah tangan, ya. Kemudian akta otentik 1867 adalah satu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Nah, bentuknya aja ditentukan undang-undang, akta otentik. Dibuat di hadapan pejabat umum. Pejabat umum dalam ini adalah notaris. Pejabat lain adalah pejabat khusus yang berwenang untuk membuat akta di tempat akta itu dibuat. Jadi kalau dia notaris belum mendapatkan SK, dia belum berwenang membuat akta, tidak diperbolehkan, itu, ya. Notaris yang sedang cuti, pada masa cutinya itu juga dia tidak berwenang membuat akta otentik, ya. Akta otentik terdiri akta partai, akta yang dibuat untuk bukti keterangan-keterangan oleh para penghadap, akta yang membuat keterangan-keterangan para penghadap di hadapan pejabat umum. Jadi notaris merumuskan keinginan para pihak, itu partai akta, ya. Kemudian yang kedua adalah amterik akta, akta yang dibuat untuk bukti bukan keterangan dari para penghadap, akan tapi bukti dari perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan pejabat umum. Jadi bukan keterangan dari para pihak, tetapi kenyataan yang terjadi di hadapan notaris. Jadi tidak dia kalau tadi kan, kalau akta partai kan bukti dari keterangan oleh para penghadap menerangkan. Ini tidak, para penghadap tidak menerangkan, tapi bukti dari perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan pejabat umum. Catatan akta yang harus dibuat secara otentik itu undang-undang, ada yang dibuat otentik, ada yang dibuat. Misalnya pendirian PT itu kan diatur di dalam KUHD itu, ya. Terus kemudian akta perkawinan, ya. Akta pengakuan anak, akta pemasangan hak tanggungan. Nah, sekarang kita meningkat ke akta di bawah tangan. Adalah akta perjanjian kontrak yang dibuat tanpa campur tangan perantara pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Kemudian kita lihat perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Ini harus paham, ya. Satu, akta otentik, akta di bawah tangan, akta otentik, akta yang dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan undang-undang, itu perbedaannya, ya. Terus akta otentik harus dibuat
oleh di hadapan pejabat umum yang berwenang. Artinya pejabat umum harus punya kewenangan. Notaris yang sedang cuti juga tidak punya kewenangan. Notaris yang belum ada SK-nya juga dia tidak berwenang. Harus punya kewenangan. 3, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Nah, itu akta otentik. Ya. Yaitu mempunyai kekuatan pembuktian formal mengenai waktu, tanggal pembuatan, penandatanganan, tempat pembuatan identitas yang hadir, dan mempunyai kekuatan pembuktian material, yaitu menyangkut isi akta. Ini akta otentik. 4, kalau kebenaran dibantah, si penyangkal harus dibuktikan ketidakbenaran. Jadi gini, kalau ada pengacara satu menggunakan alat bukti otentik, ya, pihak pertama menggunakan alat bukti otentik, dibantah bahwa itu ternyata ada pemalsuan. Yang harus membuktikan pemalsuan ini siapa? Apa yang pegang akta otentik atau yang membantah? Yang membantah lah yang harus membuktikan itu. Jadi untuk akta otentik adalah akta yang sementara ini dianggap sebagai yang benar. Ya. Terus akta di bawah tangan tidak terikat bentuk tertentu. Saya katakan bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Kalau Anda membuat akta di bawah seperti surat cinta, ya monggo. Tetapi ingat bahwa karena itu membuat sebagai alat bukti, maka harus seideal mungkin. Ya. 2, dapat dibuat bebas setiap subyek hukum yang berkepentingan. Ya. 3, apabila diakui oleh yang menandatangani akta, baru mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sampai hanya akta otentik. Kalau para pihak, ya saya mengakui, memang itu adalah saya yang bertata, maka baru mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik. Dan apabila 4, apabila kebenarannya disangkal, pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan ketidakbenaran. Jadi kalau ini tadi Anda misalnya pihak pertama menggunakan alat di bawah tangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan, maka yang harus membuktikan adalah yang pegang akta di bawah tangan. Itu ya, berbeda dengan akta otentik tadi ya. Nah, di dalam pasal 1875 dikatakan bahwa satu tulisan di bawah tangan baru diakui orang terhadap siapa tulisan hendak dipakai atau dengan menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang bertandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka bukti yang sempurna sebenarnya hanya akta otentik. Tadi ya. Langkah-langkah dalam penyusunan kontrak. 1, Anda melakukan mendokumentasikan atau melakukan penyerapan segala keinginan kehendak para pihak dalam yang akan melakukan perbuatan hukum. Jadi menerapkan aspirasi apa yang sebetulnya. Jadi ada peristiwa nyata, misalnya seseorang, misalnya dalam jual beli ini aja lah, dalam jual beli. Ya ini peristiwa nyatanya adalah seseorang kan tidak mengerti tentang hukum. Dia cerita bahwa harga mobil 100 juta, dia baru mempunyai 50 juta. Dibuatlah, maka dia minta dibuatlah alat bukti. Anda sebagai perancang kontrak, Anda harus berpikir, peristiwa nyatanya adalah punya uang 100 tapi harganya 100 tapi baru punya 50. Nah, Anda harus mengkonstruksikan itu dalam peristiwa hukum. Apa ini perjanjiannya? Ya, adalah perjanjian perikatan jual beli ya, dengan jaminan fidusia. Anda harus mengkonstruksikan itu ya. Kedua, mengumpulkan segala dokumen warkah penunjang baik yang berkaitan dengan subjek, objek maupun dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dengan dibuatnya sebuah kontrak. Buat penyusun kontrak. Nah, ini kerangkanya. Nah, saya ambil dari kerangka yang paling ideal. Ya, yang pertama mesti harus ada membuat judul dulu atau heading. Yang kedua, pembukaan atau opening.
Yang ketiga komparisi. Nah ini adalah ilmu baru tentang komparisi, adalah sebenarnya ilmu dari para notaris. Ya. Komparisi pihaknya misalnya bank dengan bank, itu kan bank dengan PT, itu kan badan hukum dengan badan hukum. Bank dengan orang, berarti antara badan hukum dengan perorangan. Kemudian premis, kritikal atau dasar pertimbangan kenapa dibuat sebuah kontrak, itu biasanya dalam perjanjian-perjanjian yang PRI, biasanya itu PRI pakai itu. Terus isi perjanjian, ketentuan persyaratan, ya, ketentuan penutup dan tanda tangan dari saksi. Mbak Mas Ibam. Ya, saya kira saya agak mempersingkat ya, karena ini menggunakan sistem luring ya ini ya. Ya, jadi saya hanya menggambarkan, nanti kopi daripada aktanya Anda pelajari sendiri. Saya kira sementara itu sekian dan terima kasih.